Saat libur musim panas tiba, pada malam hari yang ditemani cahaya supermoon, terlihat Hibari di dalam terowongan yang sedang ingin berbelanja bahan makanan untuk makan malam bersama ayahnya. Tiba-tiba ia bertemu dengan seseorang. Dan di tempat yang berbeda, Sanzo yang sedang berlibur di luar kota bersama pamannya tiba-tiba bertemu dengan seseorang juga. Dan mari kita lanjutkan ceritanya, geng kawan. Manga Crows X Wars Dasland Volume 2 Chapter 14 yang berjudul Kekalahan. Kakek Hiroshi Takahashi bercerita di dalam cover saat Sanzo berusia 5 tahun. Dia sudah tidak terkalahkan. Ceritanya dimulai saat Hibari bertanya nama pada seseorang itu. Dan orang itu pun memperkenalkan dirinya dengan nama Narushima dari SMP Kajiya. Hibari pun merasa tidak asing mendengar nama itu. Hibari sebagai narator berkata, Narushima Kouya, aku ingat dia salah satu yang masuk 5 besar, sama seperti Sanzo. Lalu tiba-tiba banyak orang lain yang sedang berjalan ke arah Hibari dan Narushima. Melihat hal itu, Narushima pun mengajak Hibari untuk berpindah tempat. Dengan ekspresi wajah Hibari yang sumringah, Narushima Kouya, entah kenapa dia tiba-tiba muncul dan mencariku. Aku sungguh sangat beruntung. Scene berpindah ke tempat lain. Scene kembali lagi ke Hibari dan Narushima. Narushima bertanya kepada Hibari, "Kau Takanayagi dari SMP Minami kan?" Mendengar perkataan itu, Hibari pun terkejut. Hibari pun mengingat perkataan Shinkawa bahwa ada seseorang yang bernama Takanayagi dari SMP Minami yang sangat mirip sekali dengannya. Dengan wajah konyol, Narushima berkata, "Setelah aku lama keluar kota, tiba-tiba kita malah bertemu. Ini benar-benar hari keberuntunganku." Dalam hatinya, Hibari berkata, "Begitu ya, dia salah mengira aku sebagai Takanayagi. Kalau aku bilang, 'Bukan, kau salah orang,' mungkin masalahnya bisa selesai." Tapi dirinya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, dan Hibari pun ingin mengetahui seberapa kuat Narushima Kouya. Dan dengan tegas Hibari berkata bahwa dirinya adalah Takanayagi dan menanyakan apa keperluan Narushima. Narushima bercerita, Sakamoto Aika, teman masa kecilnya, sekaligus siswi kelas 1 SMP Kenjo yang terus-terusan selalu dibututi oleh Takanayagi. Ku dengar 2 hari yang lalu kau ini berkeliaran di sekitar rumah Aika ya. Dasar bajingan mesum, kata Narushima. Mendengar cerita dari Narushima, Hibari pun langsung memasang wajah bad mood. Dan Hibari pun berkata dalam hatinya, bajingan, orang yang mirip denganku ternyata seorang stalker. Narushima pun melanjutkan ceritanya bahwa Aika merasa sangat terganggu, jadi dirinya kesana kemari untuk mencarinya sekaligus ingin menyelesaikan persoalan ini. Masih dengan perasaan bad mood, Hibari berkata, "Mau aku di sana kek, di sini kek, itu bukan urusanmu." "Baiklah kalau begitu," kata Narushima. Hibari berkata dalam hatinya, "Ayo maju, Narushima Kouya." Hibari sebagai narator bercerita, dari sejak kecil sampai sekarang, Sanzo sudah mengajar banyak sekali berandalan dan juga sering dihajar. Singkatnya, dia sudah punya banyak sekali pengalaman bertarung. Karena itulah, dia jadi punya semacam indera keenam. Hanya dengan berhadapan dan bertatapan mata saja, dia bisa tahu seberapa kuat lawannya. Dan sekarang dia bisa merasakan kalau orang yang sedang duduk tepat di depannya memiliki kemampuan bertarung yang jauh lebih tinggi dari siapapun yang pernah ia lawan selama ini. Di dalam hatinya Hibari berkata, dia bisa menghindar, baru pertama kali ada yang bisa begitu. Dalam hatinya Narushima pun berkata, apa-apaan gerakan barusan? Aika bilang dia ini hanya cowok lembek dan cupu, tapi ternyata dia tidak seperti itu, kata Narushima. Ora! Wah!
Sambil menahan gempuran pukulan, dalam hatinya Hibari berkata, "Sialan, dia kuat sekali." Wah, mendengar suara keributan, tiba-tiba warga sekitar berteriak, "Hei, sedang apa kalian? Aku telepon polisi loh." Narushima pun berkata kepada Hibari, "Hei, mulai sekarang berhentilah mengikuti Aika." Tapi aku ini sebenarnya bukan Takanayagi," kata Hibari. Sambil berlari pergi, Narushima berkata, "Jangan bercanda, brengsek. Lain kali aku tidak akan melepaskanmu semudah ini." Melihat kepergian Narushima, Hibari hanya bisa duduk terdiam. Tak lama kemudian, Hibari pun bangkit dan berkata, "Baru pertama kali aku bertarung melawan orang sekuat ini. Kekuatan dan kecepatannya gila banget. Narushima Kouya dari SMPK Jia ya. Hebat sekali. Dia sungguh hebat." Bah. Di bawah sinar supermoon yang sama, akan tetapi di tempat yang berbeda, seseorang berkacamata dan berpostur tinggi itu pun pergi. Dengan wajah panik, Sanzo mengejar pria tersebut. Akan tetapi, Sanzo pun tersandung, geng kawan. Aduh, hingga sendalnya terlepas. Dengan pikiran kosong, Sanzo pun teriak, "Woi, tunggu sebentar. Kau anak SMP, siapa namamu?" Dan tiba-tiba, wah. Dengan badan yang gemetar, Sanzo mencoba bangkit. Akan tetapi, Sanzo kembali tersungkur.